Semoga nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara, yang ketiga adalah sambutan Ketua MGMP Matematika Kabupaten Jepara, yang keempat adalah sambutan Koordinator MGMP Matematika Kabupaten Jepara, yang kelima adalah inti atau penyampaian materi. Kemudian selanjutnya adalah dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian acara yang ketujuh adalah pembagian door prize dan yang terakhir adalah penutup. Marilah acara simetri hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bagi yang beragama Islam nanti saya hantarkan. Untuk bagi yang selain beragama Islam, kami persilahkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Jepara. Kami mohon Bapak, Ibu, guru semuanya kami mohon untuk berdiri.
bersama gandeng tangan bersatu hati bukan mangga satu Terima kasih. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, untuk memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua MGMP Matematika Kabupaten Jepara. Kepada Bapak Sinan Musfiki MPD kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Eko Muslistiono SPD MPD selaku Koordinator MGMP Matematika, dan tak lupa Bapak Ibu para guru matematika SMP di Jepara yang sangat hebat dan luar biasa, khususnya pembicara pada pagi hari ini yaitu Ibu Hoifah SPDI yang sudah berkenan untuk berbagi dengan teman-teman guru di Jepara. Tak lupa juga kepada para senior kami di Jepara, para pengawas mungkin yang hadir atau calon pengawas, Bu Sukma, Pak Widodo barangkali hadir. Salam dari kami, mudah-mudahan kegiatan simetri pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, sambil menunggu peserta lain yang datang, ini baru 49 orang. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu di simetri yang keempat ini, atau yang ketiga di tahun ini dalam keadaan sehat. Ini bisa di-mute dulu Bapak Ibu. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah kembali mengingatkan Bapak Ibu, ini sudah nggak terasa di bulan akhir Oktober, dan sebentar lagi berarti November dan Desember akhir tahun. Artinya Bapak Ibu, kita sudah diingatkan kembali bahwa setiap tahun kita melaporkan kegiatan kolektif guru yang diharapkan nanti ada 4 paket dan tiap paketnya itu 3 pertemuan minimal. Dan berdasarkan kesepakatan dari MGMP dan Ketua Pokja beberapa waktu yang lalu bahwa simetri ini nanti menjadi salah satu paket yang bisa Bapak Ibu laporkan, dan nanti kami bantu untuk membuat laporannya Bapak Ibu. Berarti kalau simetri 1, 2, 3 ini jadi 1 paket. Sedangkan 3 paket yang lainnya nanti diserahkan kepada masing-masing Pokja untuk melaksanakan. Sehingga nanti ini kami ingatkan kembali bagi Pokja yang mungkin belum sempat untuk melaksanakan, mudah-mudahan bisa dan masih ada waktu untuk melaksanakan kegiatan pengembangan diri di masing-masing Pokja. Atau ada pilihan lain sebenarnya Bapak Ibu. Pilihan lainnya adalah kita buat simetri yang 3 kali ini itu menjadi masing-masing 1 paket. Kemudian kita masih kurang 1 lagi di tingkat Pokja. Untuk yang simetri tadi masing-masing 1 paket, masih kurang 2 pertemuan lagi, nanti bisa dibantu diatur oleh Bu Is mungkin nanti ya untuk teknisnya bagaimana bisa apa tidak. Tapi intinya Bapak Ibu ini perlu kita siapkan untuk akhir tahun ini, mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan sesuai dengan rencana di awal tahun kemarin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, alhamdulillah simetri kali ini kami mendatangkan guru dari unsur yang baru Bapak Ibu, biasanya guru-guru dari SMP negeri, dan kali ini kita menemukan sosok yang luar biasa di Jepara. Ada Ibu Hoifah. Bu Hoifah dari guru SMP Al-Kahfi. Al-Kahfi 17 ini berarti SMP-nya ada banyak Bu ya di Indonesia ini ya. Di Jepara saja udah nomor 17 ini. Totalnya ada berapa Bu SMP Al-Kahfi Bu? Setunggal Pak. Oh, 017.
Oh, saya Semoga kira nanti itu nomor akan urut. tambah lagi. Oh, oke. Saya kira itu nomor urut 17 seperti SMP Nomor Al-Azhar. unik nih, Pak. Unik ya. Oke. Dan beliau ini cukup aktif Bapak Ibu di dunia pendidikan. Banyak forum dan juga komunitas yang beliau ikuti dan sudah melanglang buana di tingkat nasional juga. Eman-eman kalau tidak kita undang dalam simetri ini dalam rangka berbagi dengan kita semua. Apalagi Bapak Ibu, saya merasa bahwa pendidikan ini akhir-akhir ini begitu cepat perkembangannya. Banyak hal-hal baru yang terjadi di luar sana. Dan kita ternyata cukup kewalahan dalam mengikuti itu. Sehingga kalau kita diam saja dan tetap menggunakan gaya yang lama, itu sepertinya akan jauh ketinggalan. Daerah yang lain sudah banyak yang mulai berinovasi tentang pembelajarannya, tentang medianya, atau tentang cara-cara lain dalam mengajar yang berdasarkan pada temuan terbaru atau bahkan teknologi yang terkini. Dan kita kalau hanya mengandalkan pengalaman kita yang lama tanpa mengupgrade diri kita dengan sesuatu yang baru, maka nanti yang kasihan adalah siswa kita. Siswa harusnya diberikan hal-hal yang sudah kekinian, tetapi mereka masih kita suguhkan dengan produk-produk lama, sehingga nanti mereka pun juga ikut mengikuti gaya lama juga, padahal waktu terus berjalan. Maka dari itu, saya sangat mengapresiasi kegiatan simetri ini, dan semoga bisa berlangsung terus. Bahkan nanti jika ada kesempatan kita bisa melalui tatap muka langsung di sebuah ruangan tanpa virtual seperti ini. Itu Bapak Ibu. Yang kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali tentang Bapak Ibu mungkin ada yang akun SIM PKB-nya belum aktif Bapak Ibu, atau bahkan lupa password-nya. Ini harap segera diurus Bapak Ibu. Bagi yang sudah masuk komunitas, maka lupa password ini bisa ditangani atau diatasi dengan bertanya pada ketua komunitas. Bagi yang belum, mau tidak mau harus lewat dinas. Atau bagi yang belum punya akun SIM PKB, berarti harus membuatnya dengan cara registrasi secara mandiri di website SIM PKB. Karena nanti SIM PKB ini menjadi pintu utama bagi layanan pendidikan yang diberikan oleh kementerian. Sekarang SIM PKB ini terhubung banyak hal Bapak Ibu, mulai dari PPG, kemudian guru berbagi, ada pelatihan guru, bahkan sampai yang terbaru ini ada guru penggerak pun itu terhubung dengan SIM PKB. Sepertinya Bapak Ibu sudah daftar semua nggih guru penggerak, nggih? Atau ada yang belum Bapak Ibu? Mudah-mudahan semua sudah daftar ini. Yang penting daftar dulu Bapak Ibu. Sudah Pak. Sudah guys Bu, ini nggak, alhamdulillah. Sudah ngisi esainya Bu? Sudah. Sudah. Sudah yang... Pak. Waduh Pak, mengarang bebas. Oke Bapak Ibu, itu memang kita diminta cerita. Bagi guru matematika itu hal yang sangat berat Bapak Ibu. Matematik, orang matematik kok cerita itu agak tidak biasa, tetapi kita berlatih itu. Mudah-mudahan bagi yang belum segera menyusul Bapak Ibu, waktunya masih 2 hari lagi sampai tanggal 29. Monggo memilih jadi guru penggerak atau jadi pengajar praktik, dua-duanya bagus. Dan insya Allah banyak manfaatnya, tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak didik kita nanti. Mudah-mudahan bisa tertular juga dengan menjadi guru penggerak ini. Kemudian yang selanjutnya, apa nih Bapak Ibu, terkait tentang P3K kemarin yang sempat didiskusikan, mudah-mudahan Bapak Ibu yang kali ini mengikuti P3K diberikan kelancaran. Bagi yang sudah diterima itu sudah teman selamat. Semoga bisa menjalankan dengan baik. Kemudian bagi yang belum, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan simetri kali ini bisa berjalan lancar sampai akhir. Dan mohon bagi yang punya teman dan belum bergabung, segera diingatkan Bapak Ibu untuk segera bergabung. Karena ini baru sepertiganya Bapak Ibu, 56 orang itu baru sepertiganya. Nanti mudah-mudahan saat materi bisa semuanya sudah bergabung. Demikian Bu Eni yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sinan atas informasinya. Kemudian memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Koordinator MGMP Matematika Kabupaten Jepara. Kepada Bapak Eko Mursulistiono, SPD MPD, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua MGMP Matematika beserta jajarannya, dan yang kami hormati pula semua guru matematika SMP di Kabupaten Jepara. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan hidayah, inayah, kenikmatan sehingga kita bisa mengikuti acara pada kegiatan MGMP Matematika, yaitu simetri yang keempat ya, dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kemudian sholawat serta salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pertama sekali saya sangat mengapresiasi ya dengan hadirnya simetri yang keempat ya. Sharing interaktif MGMP Matematika terkini dengan memunculkan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Pada kali ini yaitu mengangkat topik atau materi tentang media pembelajaran, yaitu berbasis web yang namanya Canva. Ya, ini saya sangat mengapresiasi sekali dengan hadirnya kegiatan simetri ini. Kemudian memang kita sebagai guru harus bisa memunculkan inovasi baru dalam pembelajaran. Karena guru merupakan ujung tombak keberhasilan di dunia pendidikan. Sehingga harus bisa mengelola kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Sehingga akan memunculkan motivasi belajar dan semangat anak-anak yang akhirnya bermuara pada prestasi anak, meningkatnya prestasi belajar anak. Itu intinya guru harus semacam itu ya. Walaupun masih terkendala COVID-19 ya, kegiatan MGMP Matematika masih berjalan dengan sebaik-baiknya, masih berjalan. Maka semangat untuk memunculkan inovasi pembelajaran ya, jangan sampai terhenti ya. Nah ini, tetapi harus bisa memberikan pembelajaran kepada anak dengan sebaik-baiknya. Kalau biasanya dalam istilah pembelajaran itu ada model paikem gembrot ya, nah itu ya. Jadi Bapak Ibu guru harus bisa memberikan pembelajaran kepada anak aktif ya, aktif, kemudian inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, serta gembira ya, gembira dan berbobot ya. Itu harus bisa menciptakan situasi yang semacam itu, sehingga nanti muaranya adalah prestasi belajar anak-anak semakin meningkat ya. Walaupun di kondisi pandemi COVID-19. Selanjutnya, untuk kali ini bahwa MGMP Matematika mengangkat topik ya, yaitu media pembelajaran Canva ya. Ini berbasis web kalau tidak salah ini. Ya, jadi memang media pembelajaran itu sangat penting sekali karena dengan media akan bisa menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar ya. Jadi media itu sangat penting sekali sebagai alat bantu dalam pembelajaran sehingga membuat materi yang sulit akan semakin menjadi mudah ya. Nah, karena objek matematika itu abstrak sehingga bagaimana supaya guru dengan media pembelajaran dapat menyampaikan kepada anak secara mudah, bisa diterima anak, bisa dipahami anak
dengan mudah. Itu adalah merupakan tantangan Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru matematika, karena sampai sekarang matematika itu masih dirasakan sulit untuk anak ya. Ini. Walaupun banyak di antara beberapa anak atau itu memang punya prestasi yang tinggi ya. Kalau dalam ujian nasional atau ujian itu ada yang bisa memperoleh nilai 10,00 ya. Nah, tapi kita sebagai guru harus bisa membuat anak-anak mudah dalam belajar. Jadi mudah untuk menerima materi, mudah memahami materi yang kita sampaikan. Itu adalah merupakan tugas dari Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian semoga dengan kegiatan ini, harapan kami adalah bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Tadi disampaikan Pak Ketua MGMP yang hadir baru sepertiganya. Semoga nanti yang hadir untuk kegiatan ini semakin banyak pada saat nanti penyampaian materi, yaitu penyampaian materi media pembelajaran berbasis Canva. Jadi, harapan kami kegiatan ini juga nanti tidak berhenti di sini ya, nanti muncul simetri-simetri berikutnya. Tidak hanya itu saja ya, mungkin nanti karena isu-isu sekarang itu munculnya muncul guru penggerak, ada guru pengajar praktik ya, kemudian ada guru pelatih ahli ya. Nah ini saya minta Bapak Ibu juga bisa mengikuti ya, karena guru penggerak tadi nanti semua kelihatannya semuanya harus menjadi guru penggerak ya, kelihatannya ya, semuanya menjadi guru penggerak. Kalau sekarang Bapak Ibu bisa, silahkan ya, diikuti aja ya. Itu bagus sekali ya, itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berterima kasih kepada MGMP Matematika yang sudah bisa menghadirkan kembali kegiatan simetri ini ya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi para guru matematika semuanya, dan imbasnya adalah meningkatnya prestasi siswa ya, terutama dalam mata pelajaran matematika yang akhirnya juga akan meningkatkan mutu pendidikan ya di SMP se-Kabupaten Jepara. Ya. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eko Morosulistiono yang sudah memberikan pencerahan dan pembinaannya. Kemudian kita masuki acara yang 5, yaitu acara inti ya, yang merupakan penyampaian materi yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Khoifah SPDI. Ibu Khoifah SPDI ya, merupakan guru matematika SMP Al-Kahfi 017 Bawu. Beliau adalah fasilitator daerah numerasi, ketua komunitas guru belajar Jepara. Beliau juga pelatih guru belajar. Kemudian masuk dalam tim pengembang anggota penggerak KGBN, masuk dalam tim RPP Merdeka Belajar. Kemudian juga termasuk dalam tim sekolah madrasah lawan corona. Kemudian juga sebagai pendamping sekolah atau madrasah Merdeka Belajar, dan juga merupakan penulis surat kabar guru Merdeka Belajar. Wow, banyak sekali ya prestasinya ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan banyaknya prestasi dan segudang kegiatan oleh Ibu Khoifah ini, nah kita nantikan ilmunya, nanti semoga nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita nantikan penyampaian materi dari Ibu Khoifah, yaitu membuat media pembelajaran kreatif menggunakan Canva. Kepada Ibu Khoifah SPDI kami persilahkan. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Bu
Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini ya Bapak Ibu. MGMP Matematika Se-Jepara. Dan yang saya hormati Bapak Eko Mursulistiono, SPD MPD yang sebagai koordinator MGMP, dan juga Bapak Sinan Musfiki MPD sebagai Ketua MGMP Jepara, dan Bapak Ibu semua anggota MGMP yang saya banggakan. Oke, terima kasih. Tadi hanya sekilas Bu, enggak masih belajar kok Bu, masih belajar. Pokoknya intinya semuanya masih belajar, dan ini merupakan apa ya? Kita sama-sama belajar, dan saya pun di sini bukan, jangan dianggap sebagai narasumber yang begitu ahli gitu ya. Enggak, kita sama-sama belajar. Ini pun hasil belajar. Nah, oke, boleh langsung saja ya Bapak Ibu ya. Mohon izin share screen. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jika terdengar dengan jelas, boleh tuliskan angka 1 di chat. Jika terdengar jelas, jika apa itu masih pelan, boleh ketik angka 0 di chat. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan boleh kita mulai. Perkenalkan ya, saya Khoifah. Tidak usah diperkenalkan lagi, dan kita saat ini akan belajar bersama tentang membuat media pembelajaran kreatif menggunakan Canva. Kelihatan ya tab apa itu yang saya share di layar? Jelas Ibu. Oke, nah sekarang boleh untuk apa ya, refleks sejenak ya. Ini kok belum jalan ya? Sudah jalan belum layar saya? Belum Ibu, masih di halaman depan. Belum, masih di halaman depan Bu. Masih di halaman depan. Oke. Saya ulangi lagi. Bilang ya bentar. Jadi gini, di sini, sinyal saya keluar masuk nih Bapak Ibu, makanya. Oke, untuk pencairan suasana pertama, boleh Bapak Ibu mengetik di chat emoticon yang menggambarkan suasana hari ini. Gimana? Apakah emoticonnya senang, sedih, atau bagaimana? Boleh diketik di chat. Sinyal saya terputus ini yang di laptop Bapak Ibu. Bentar. Makanya keluar. Nah, asik, ada yang penuh dengan lope-lope. Terus apa lagi nih? Alhamdulillah, bagus ya. Semoga sinyalnya mendukung kita Bapak Ibu. Nah, bismillah. Alhamdulillah udah muncul. Nah, ini udah, alhamdulillah ya. Nah, ini Bu Lida. Oke. Nah, terima kasih sudah menyampaikan apa itu suasana hatinya ya, dengan emoticon yang sudah dihadirkan di chat. Dan yang kedua,
sarapan Bapak Ibu apa ya hari ini ya? Boleh cerita kalau Mendapatkan saya ilmu baru lah gitu. Oke, lanjut aja ya. Mendapat, iya. Nah, oke, mari kita mulai. Oke, nah, Bapak Ibu, sebaiknya kan kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Nanti boleh langsung jawab setuju apa enggak gitu ya. Oke. Terus yang pertama, belajar dengan bahagia. Setuju enggak Bapak Ibu? Kita di sini belajar dengan bahagia. Setuju. Ya. Aktif dalam diskusi? Setuju? Ya, setuju. Ya. Betul loh ya, nanti kita harus bahagia, aktif. Terus yang ketiga kita harus saling menghargai. Setuju? Setuju. Setuju, oke. Dan tepat waktu, oh ya Bu Eni, kita tepat waktu nanti kita sampai jam berapa ya Bu Eni? Monggo Pak Sinan sampai jam berapa Pak? Sore juga boleh. Kontraknya sampai jam berapa ya? Sore Bu Ipa. Monggo Sampai sampai selesai. sore. Sampai sore. Sampai, iya. Ampun Nah, sore ya, sore nanti Nur. Oh, ampun, sore. Isomanya dikirim. Isomanya dikirim lewat Grab. Nah, oke. Alhamdulillah. Apakah ada kesepakatan kelas yang ingin disampaikan Bapak Ibu di luar yang saya sampaikan ini? Ada enggak usul apa gitu? Boleh? Apa Bu? Bu ada? Oke deh. Kalau menurut saya 4 itu sudah bagus. Ya? Oh, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Iya. Nah, terus sekarang tujuan kegiatan ini, jadi topiknya kan memang kita membuat media belajar kreatif ya dengan Canva. Meskipun begitu, di sini saya juga akan berbagi tentang belajar tentang design thinking yang pertama. Yang kedua itu belajar bagaimana dan mengapa pakai Canva. Dan yang ketiga nih, karena saat ini serba sensitif ya kalau kita mendengar virus gitu ya. Nah, ini yang kita bagi nanti yaitu virus impurna ya Bapak Ibu. Nah, penasaran nggak ini? Penasaran nggak? Virus penasaran impurna. untuk virusnya Ibu. Oh, virusnya. Oke, next. Nah, oke. Nah, ini pertanyaan buat Bapak Ibu semuanya. Apa masalah yang sering Anda keluhkan selama menjadi guru? Boleh ditulis di chat atau langsung open mic boleh. Semoga sharing-sharing apa masalah yang sering Bapak Ibu keluhkan selama menjadi guru. Tentunya terkait bahasan kita nanti ya. Atau yang lain juga boleh. Semoga tulis di chat. Membuat media yang menarik bagi siswa. Oke, Bu Melia. Next. Ada lagi yang lain? Membuat anak cepat mudeng materi yang diajarkan. Oke, Bu Eni. Terima kasih. Ada lagi? Membuat murid tidak ngantuk di kelas juga itu masalah juga ya, Bapak Ibu ya. Ya. Oke, dan kita lanjutkan ya. Semoga saya rasa hampir sama sih setiap masalah guru, tapi mungkin bedanya kadarnya ya. Setiap guru nanti kadarnya berbeda-beda kayak gitu. Nah, ini membuat kelas kondusif. Oke, Bu Naila. Nah, di sini apakah hal-hal ini yang sering menjadi keluhan Anda selama menjadi guru? Benar nggak? Murid tidak memperhatikan ketika pelajaran. Ada yang merasakan? Ada Bu Eni mantuk-mantuk, kami Bu. Terus yang kedua, murid tidak fokus ketika mengerjakan tugas. Ada yang sama? Terus yang ketiga, yaitu murid tidak tertarik belajar materi atau pelajaran tertentu. Yang keempat, betul nggak? Orang tua tidak mendukung belajar di rumah. Nah, betulkah ini curhatan? Nah, yang kelima itu mencapai banyak indikator pencapaian di suatu materi. Jadi terlalu banyak materi yang harus disampaikan, sedangkan masa sekarang kan masa terbatas ya, sangat terbatas. Ini adakah di luar ini atau hampir sama dengan kelima ini ya yang kita rasakan Bapak Ibu? Kira-kira sama enggak? Ya mungkin ada juga
di luar itu Ibu mungkin. Oh, mungkin ada juga di luar itu, tapi boleh kita ke apa itu kebanyakan ini boleh ya, ya Bapak Ibu ya. Iya, Lanjut. bisa. Nah, sekarang bahasan pertama tadi tentang design thinking ya. Nah, sebelum ke design thinking itu kita tadi udah dicap ya mengenai membuat media pembelajaran. Jadi memang banyak permasalahan di pendidikan saat ini, namun beberapa di antaranya adalah kesempatan kita sebagai guru untuk merancang hal yang baru. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko dan Pak Sinan ya, di mana kita harus berinovasi sebagai guru dan memang benar ya, kita harus merancang hal yang baru. Kenapa? Karena kalau pakai yang lama terus pasti bosen ya gitu ya Bapak Ibu. Nah, menjadi solusi untuk kelas, sekolah atau komunitas. Nah, ini Guru Merdeka Belajar ya. Itu adalah tonggak perubahan. Jadi Bapak Ibu yang sudah mau mendaftar apa itu guru penggerak itu tidak jauh beda dengan Guru Merdeka Belajar Bapak Ibu. Nah, itu adalah tonggak perubahan karena Anda yang memahami murid dan kondisi kelas. Betul enggak? Masa orang lain, guru kelas sekolah lain yang memahami murid di kelas kan enggak mungkin ya. Pasti yang memahami murid dan kondisi kelas adalah kita, guru di tempat sekolah itu berada. Sehingga ini merupakan kesempatan ya, ini menjadi kesempatan dan tantangan untuk menciptakan inovasi. Untuk menciptakan inovasi membutuhkan pendekatan dan alat dan cara yang baru. Dan salah satunya yaitu berpikir desain atau design thinking. Ngaten Bapak Ibu. Ini nah nanti kita buat bersama ya. Bapak Ibu boleh menyiapkan kertas ya, kertas, buku sama penanya. Nanti kita buat bareng-bareng gitu. Nah, kan guru dalam menghadapi tantangan. Nah, design thinking ini tuh pada dasarnya itu Bapak Ibu masih ingat ketika pada waktu membuat tugas akhir kuliah ya, itu mungkin ada yang melakukan pengembangan media belajar kayak gitu, itu runtutannya sih banyak banget ya, harus diukur reliable validitasnya, terus harus melalui diteliti dulu gitu kan, diperiksa dulu oleh guru, oleh pembimbing kayak gitu. Tapi ini design thinking itu cara, namun bisa sederhana dan kita bisa buat dan insya Allah ini bisa kita gunakan gitu, nggak perlu melalui banyak cara yang panjang sekali kayak gitu. Nah, design thinking ini itu terdiri dari serentetan proses yang memang sengaja dilakukan untuk mendapatkan solusi baru dan relevan sekaligus bisa menciptakan dampak positif gitu. Nah, selanjutnya, mengapa sih harus memakai design thinking? Ya, jadi design thinking ini tuh yang pertama pasti berorientasi pada manusia. Salah satunya murid kita, karena kita tentunya membuat media belajar ini kan untuk murid kita. Nah, design thinking ini dimulai dengan empati ya. Dengan empati yang bersifat dalam. Jadi empati yang bersifat dalam memahami kebutuhan dan motivasi manusia dalam program merancang media pengajaran yang adalah anak. Gitu Bapak Ibu. Terus design thinking ini juga mengandung kolaboratif ya. Jadi di sini ada kolaboratifnya. Banyak yang bilang ya kan bahwa dua kepala lebih itu dapat menyelesaikan masalah lebih baik ketimbang satu kepala gitu. Karena itu prinsip dalam design thinking ini adalah kolaborasi, sehingga proses design thinking ini berasal dari berbagai sudut pandang. Nanti jadi bisa berkolaborasi, misalkan satu sekolah itu ada guru matematika berapa banyaknya, itu bisa saling berkolaborasi untuk menciptakan sebuah media pembelajaran dengan prinsip design thinking ini. Maaf penulisannya keliru, salah sedikit di atas ya. Terus yang ketiga itu design thinking ini optimis Bapak Ibu. Jadi design thinking ini memberikan keyakinan yang mendasar bahwa kita dapat menciptakan perubahan. Tidak peduli berapa besar masalah tersebut dan berapa sedikit waktu yang dimiliki atau seberapa kecil anggaran yang kita punya. Jadi optimis, soalnya design thinking ini membuat kita optimis
media pembelajaran yang kita buat itu jadi gitu Bapak Ibu ya, dapat desainnya dan juga melalui proses yang menyenangkan. Terus yang keempat adalah eksperimental ya. Kita pernah mendengar ungkapan bahwa belajar dari kesalahan. Betul enggak Bapak Ibu? Setuju enggak? Kita harus selalu belajar dari kesalahan ya. Nah, design thinking ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kita untuk gagal dan belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat. Ini jangan disalah tafsirkan ya. Jadi kita gagal terus enggak. Tapi seketika misalkan kita mengalami kegagalan itu kita harus belajar gitu untuk berbuat lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah desainnya, prosesnya Bapak Ibu. Jadi proses design thinking itu seperti seorang desainer. Jadi kan sebuah media belajar itu kan memang kita desain seperti penjahit gitu ya. Nah, di sini ada yang pertama, tahap pertama itu empati. Kita mengerti, memahami murid, terus habis itu kita definisikan media yang akan kita buat itu apa gitu. Kita setelah melihat murid kita mengalami apa, terus kita menemukan solusi, habis itu ditambahi dengan cari ide, terus habis itu terbentuklah purwarupa. Jadi kita buat misalkan ini pakai kartu gitu, misalkan kartu belajar atau misalkan ular tangga belajar kayak gitu. Nah, terus habis itu diuji coba dulu, diuji cobanya boleh bersama murid, boleh bersama guru-guru di sekolahan, boleh habis itu mutar lagi gitu. Selalu ini berputar. Kalau sudah diuji coba, terus diperbaiki, kalau udah tercipta, ya udah itu kita bisa gunakan. Jadi ini alur seorang desainer gitu Bapak Ibu. Jadi kan guru kan nggak hanya tampil di depan ya. Jadi guru itu juga seorang desainer. Mendesainer apa ya, salah satunya yaitu media pembelajarannya. Nah, jadi Bapak Ibu melalui kelima tahapan tadi ya, itu berbagai masalah itu dapat digambarkan. Pertanyaan-pertanyaan yang mengena itu dapat diajukan. Banyak ide yang bisa dilontarkan dan jawaban terbaik dapat dipilih di akhir kan setelah melalui proses 5 itu tadi. Setiap tahapan akan membantu kita menyelesaikan beragam dengan menggunakan prinsip design thinking yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus proses design thinking ini juga tidak selalu berjalan linear, seperti pada bagian di atas ya tadi ya, design thinking bersifat dinamis karena adanya proses pengulangan. Jadi ketika ada revisi ya diulang, diperbaiki kayak gitu. Terus memutar-mutar sehingga media yang dibuat itu benar-benar berguna buat murid di kelas. Nah, ini Bapak Ibu, ini kanvas. Ini kebiasaan kami Bapak Ibu, kebiasaan kami di komunitas Berbelajar Nusantara itu jika membuat media, jika mau membuat RPP juga atau membuat apa itu dasarnya itu kanvas. Jadi kita tuh membuat kanvas. Kanvas itu cetakan awal gitu loh, ya, cetakan awal. Jadi ini yang untuk tentang media itu menggunakan ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya nanti boleh praktik nih langsung. Ya, murid itu butuh apa ya? Jadi setelah Bapak Ibu apa itu kan sudah dekat muridnya, ini boleh di screenshot, nanti boleh diisi ya. Murid butuh apa gitu kan? Contohnya itu misalkan murid ingin memahami materi perkalian dengan cara yang lebih mudah dipahami. Terus sayangnya, jadi ada sayangnya juga. Sayangnya penjelasan itu terlalu banyak rumus dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan begitu, masukkan ide belajar, ide media ajar. Kira-kira dengan apa? Dengan menggunakan apa itu? Obat ya, penggunaan obat dari dokter misalkan, kayak gitu bisa. Dan setelah itu murid bisa apa? Jadi dengan alat peraga manipulatif ya, yang dibuat, yang sudah direncanakan itu murid jadi bisa memahami konsep perkalian dengan lebih mudah dan konseptual. Jadi ini merupakan kanvas ketika kita mau memulai sebuah media pembelajaran gitu Bapak Ibu. Next. Nah, sekarang baru kita ke Canva. Karena memang diharapkan sebenarnya enggak Canva aja, ada banyak sekali ya, ragam di
aplikasi atau web ya yang bisa kita gunakan. Kita gunakan dalam membuat media pembelajaran tadi. Nah, ini salah satunya Canva. Canva itu merupakan sebuah tools atau desain grafis ya yang menjembatani penggunaan agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Mulai dari mendesain kartu, ucapan, poster, brosur, infografis, hingga presentasi. Canva saat ini itu dalam beberapa versi, jadi bisa web, iPhone, dan Android. Jadi tinggal pilihan Bapak Ibu bisa menggunakan dari pakai apa aja kayak gitu. Nah, yang kedua mengenai keuntungan, ini ada banyak sekali keuntungan ya. Ini yang saya tulis hanya 5, sebenarnya ada banyak sekali. Yang pertama itu bisa menggunakan pada jenis perangkat baik smartphone, PC maupun laptop bisa ya. Terus yang kedua bisa digunakan di mana saja, kapan saja asal memiliki koneksi internet. Nah, ini syaratnya ya. Terus bisa digunakan oleh beberapa orang sekaligus dalam satu lembar. Jadi memang bisa di-sharing nanti, di-share, saling edit bersama di sana. Terus yang keempat adalah fiturnya itu mudah digunakan. Mudah Bapak Ibu, tinggal klik, edit kayak gitu, tempel kayak gitu. Dan yang kelima itu memiliki banyak template dan subjudul. Template-nya banyak sekali. Apakah sudah ada yang pernah menggunakan Canva sebelumnya Bapak Ibu? Boleh dong ditulis di chat atau berbicara langsung juga boleh. Ada yang sudah pernah menggunakan Canva belum? Sudah belum? Saya sih belum. Oh iya. Nah. Belum Bu, oh iya belum. Oke. Nah, oke nanti boleh. Aslinya ini enak tuh praktek langsung ya Bapak Ibu ya nanti ya. Bapak Ibu udah menyiapkan itu. Kalau tadi kan tulisan untuk merencanakan ya, kertas dan penanya ya. Terus kalau mau praktek Canva itu bisa menggunakan HP atau komputer laptopnya ya, atau komputernya. Namun dengan syarat ada koneksi internetnya gitu. Nah, apa saja yang bisa dibuat dengan Canva? Jadi ini banyak rasanya ya. Bisa buat logo, banner, poster, konten medsos, voice, desain produk, infografis, newsletter, image, blog, tumbal YouTube, terus slide, presentasi, postingan Instagram, brosur, dokumen A4, kartu ucapan, terus kolase foto, ya, undangan, cover buku, kalender, kartu pos, label harga, desain baju, dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa kita buat dari Canva, kayak gitu Bapak Ibu. Terus, nah ini fitur Canva. Ada banyak ragamnya juga, ya, template yang siap dipakai, terus icon serta ilustrasi, terus memori penyimpanan itu ada 1 GB ya, terus teks, background-nya, tip dan triknya, animasinya, duplikasinya ada, share serta unduh, filter, dan ekstra konten. Jadi ini pun presentasi yang saya buat itu saya buat dari Canva juga Bapak Ibu, ya, dari Canva juga, dan ini saya unduhnya dengan model PDF gitu Bapak Ibu. Nah ini tuh terkait dengan kegiatan Simetri 3 kemarin yang diisi oleh Pak Zainal ya. Pak Zainal kemarin kan menyinggung itu ya, akun guru belajar ya Bapak Ibu ya. Ya kan, masih ingat? Nah, sudah pada mengaktifkan belum akun guru belajarnya? Sudah Bu. Sudah. Nah, jadi dengan akun guru belajar yang Bapak Ibu punya, itu nanti akan mendapatkan fasilitas premium dengan gratis, dengan cuma-cuma gitu ya. Kalau kita memasukkan atau mendaftar itu dengan akun Google biasa itu nggak banyak yang gratis, tapi kalau kita menggunakan akun guru belajar kita itu akan banyak template-template atau elemen ya, itu yang bagus-bagus dan sangat menarik untuk kita gunakan sebagai media belajar yang akan kita buat gitu. Nah, langkah-langkahnya ini yang pertama ya, langkah-langkah dengan menggunakan ini
Yang pertama yaitu buka Peramban Anda, lalu ketik Canva untuk pendidikan. Nah, setelah itu lalu pilih daftar sekarang secara ini nggak enak nih kalau nggak langsung daftar. Ya kan Bapak Ibu ya? Apakah di depan Bapak Ibu ada laptop yang siap langsung mendaftar, atau ini nanti bolehlah nanti saya share ya, saya share materi agar Bapak Ibu bisa mempraktekkan step by step-nya gitu. Nah, lalu pilih daftar sekarang secara gratis. Apa Pak kene Pak SMP anune password. Terus yang ketiga adalah jika Anda telah memiliki akun belajar, maka pilih daftar dengan Google ya. Terus maka akan muncul tampilan menggunakan Canva, mengajukan Canva untuk pendidikan. Nanti diklik di situ. Jadi ada pilihan Canva untuk pendidikan. Dan dengan mengklik ajuan akun sekarang ya, setelah itu nanti akan diarahkan ya ke daftar isian yang banyak sekali yang perlu diisi Bapak Ibu. Ya. Banyak ini ada 16 yang harus disiapkan. Jadi ada nama depan ya dan nama belakang, terus nama sekolah, terus ada website sekolah. Terus jika Anda guru, maka wajib mengisi kelas yang Bapak Ibu ampu. Terus yang kelima, jumlah siswa juga disampaikan di sana. Ya, terus habis itu tempat mengajar disampaikan, jumlah siswa juga disampaikan, terus email yang akan digunakan untuk Canva itu belajar ID-nya apa, terus email alternatif juga disampaikan di sana, terus habis itu memilih negara, setelah itu pertanyaan apakah kita menggunakan Canva di kelas, oh iya, ada 16 pertanyaan Bapak Ibu, panjang sekali ya, tapi terus dan ada itu, jadi ini nomor 13 ya, mengupload SK pengangkatan sebagai guru boleh, sertifikasi guru boleh, atau sertifikat pokoknya intinya tentang pendidikan kayak gitu. Ini boleh. Jadi ada mengupload itu. Terus setelah itu, setelah dimasukkan itu kita memang harus menunggu selang berapa hari ya, 1x24 jam insya Allah itu nanti akan pemberitahuan Anda berhak mendapatkan Canva untuk pendidikan gitu. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Jadi harus yang baru itu memang ini membuka Canva lewat Google ya. Nah, seperti tadi memasukkan email yang jika sudah aktif guru belajarnya pakai email itu aja. Nah, setelah itu membuat kata sandi, terus get started. Terus setelah itu yang kedua itu membuat desain. Ini langkah-langkahnya seperti ini. Ini tuh memang asiknya itu langsung praktek. Gimana? Langsung praktek enggak Bu Eni? Gimana? Gimana monggo Bapak Ibu yang sudah siap praktek? Saya siap ini. Gimana? Saya di sini di layar. Bu, langsung praktek saja Bu. Iya, enaknya memang langsung praktek. Saya share ini ya, saya share video saya ya. Oke. Nah, ini saya tutup dulu slide saya. Nah. Saya akan share langsung praktik Bapak Ibu juga di sana. Nah, ini bentar. Maaf. Nah ini, oke. Sip. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Ibu. Belum nih proses. Masih muter-muter.
Bapak Ibu boleh membuka langsung di Google gitu loh, ketik aja Canva gitu. Ketik aja Canva. Saya mulai di sini ya. Saya ulangi dari awal. Ketik aja Canva Bapak Ibu. Ngoten Canva. Canva gini. Nah, ini kita pilih yang ini boleh. Sudah ketemu. Ini aja deh, maaf. Ini aja Bapak Ibu yang kolaborasi dan buat ini. Maaf, ini kita klik ya. Kita klik. Nah, karena ini saya sudah masuk. Nah, karena ini kan saya sudah masuk ya. Saya keluar dulu aja ya. Saya keluar dulu aja. Nah, ini akun belajar saya nih. Ini pakai akun belajar saya. Hoifah 72, cirinya gini, @guru.smp belajar. Ini saya keluar dulu. Nah, Bapak Ibu tampil seperti inikah di sana? Nah, ini habis itu pilih ini ya. Pilih ini nggak apa-apa. Atau Bapak Ibu sering menggunakan akun belajarnya di laptop Bapak Ibu enggak? Kalau sudah kan bisa apa itu otomatis nyambung gitu. Nah, kayak gini. Ini kalau sudah punya ya. Kalau belum punya, nah kalau belum punya, nah ini pilih sign up pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Oke. Setelah itu with email aja. Sign up. Nah, ini ketik email Bapak Ibu. Kalau ini saya menggunakan email yang bukan. Karena yang sudah saya daftarkan, susah. Nah, yang belum, yang bukan ID, nanti akan pasti tampil beda. Bapak Ibu menggunakan emailnya yang itu aja ya, yang apa itu, guru belajar aja. Nah, ini nama, astagfirullah. Ini nama, ini email. Saya menggunakan yang ini aja yang belum terdaftar kayaknya. Ini buat password rahasia, silahkan Bapak Ibu. Nah, dikasih. Nah, jadi jangan nama, jangan huruf aja, dikasih nomor juga. Nah, ini with it's free, oke. Nah, silahkan. Habis itu kita cek email. Wah, ini email saya di HP. Bentar ya Bapak Ibu, saya lihat email saya ada kode masuk. Jadi ada kode masuk yang dikirimkan ke email. Nah, saya buka dulu email saya. Ada kendalakah Bapak Ibu di sana? Sampai sini? Mohon diulang yang setelah masuk ke Canva tadi, Bu, dari kolaborasi gitu. tadi. Oh gitu, nggih. Saya ulangi dari awal gitu nggih. Ya teman. Canva, gini kan Canva. Oke.
Canva. Setelah itu pilih ini ya, yang kolaborasi ya Bapak Ibu. Klik aja. Oke. Nah, ini silakan pilih mau Mas. Kalau sudah punya sih masuk ya. Kalau belum kan daftar. Kita pilih daftar gitu. Kita pilih daftar. Nah, ini daftar dengan email. Oke. Daftar dengan email. Terus setelah itu tulis nama Bapak Ibu. Tulis nama Bapak Ibu ya. Habis itu email ini jika bisa silakan menggunakan email guru belajar aja. Nanti tampilannya akan beda. Kalau saya guru belajarnya udah saya gunakan. Jadi tidak bisa saya pakai lagi karena udah terdaftar. Ini terus tulis kata sandi. Kata sandinya berupa angka dan huruf gitu. Jangan huruf aja. Perpaduan. Maten. Niki sampun. Boleh lanjut? Ya, Oke. sudah, Bu. Terus setelah itu mulai. Nah, setelah itu silahkan cek Bapak Ibu emailnya emailnya yang didaftarkan tadi. Nanti akan mendapatkan kode. Kodenya di sini ada 6 digit. Nah, sudah. Setelah itu selesai. Maaf, ini kode yang lama, saya cek lagi. Oh, ini ada kode baru. Tadi kan saya mengulang ya. 917-811. Gini, terus selesai. Sudah, adakah yang berhasil masuk, Bapak Ibu? Sudah. Sudah, oke. Ini masih Lola. Ayo. Ayo sinyal datang. Boleh siapa yang udah berhasil ya? Coba boleh share di sini ya. Ini kayaknya sinyal saya pelan banget nih jalannya. Boleh share ya, saya berhenti stop share, nanti kita jadi bisa praktek. Sinten nih yang mau praktek, ini saya tutup ya. Monggo, sinten, ini saya tutup. Ayo sharing dong. Yang sudah dibawa Bapak Ibu, yang sudah berhasil dari di sana. Kan masih muter-muter nih sinyalnya. Bapak Ibu, sinten. Kesusahan enggak kalau sharing? Kalau share screen di sini. Nah, ini aja udah masuk lagi. Nah, ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu pilih mau yang bagaimana. Apakah, nah ini tentunya kita pilih guru ya. Setelah itu kita masuk tadi. Sama enggak tampilannya di sana? Sama kan? Nah, kita pilih guru. Habis itu kita isi di sini. Kita isi di sini. Boleh sekarang, boleh nanti. Ini mulai memverifikasi sekarang, boleh diverifikasi. Nah, ini untuk pendidikan. Jadi diisi di sini. Diisi di sini. Tapi nanti juga boleh ini Bapak Ibu. Ini nanti juga boleh. Yang penting kita masuk aja ya Bapak Ibu ya. Ini nanti dilengkapi lagi boleh. Jadi ini kita lewati tidak apa-apa. Kita dilewati tidak apa-apa. Mungkin nanti aja ini. Nanti aja tidak apa-apa. Nah,
Sudah. Kita mau membuat apa misalkan Bapak Ibu? Misalkan buat usul dong, mau buat apa? Di sini ada loh, kita tulis matematika misalkan. Matematika misalkan. Nah, nanti akan, nah ini ada lembar kerja matematika. Ada lembar kerja matematika. Jadi nanti lembar kerjanya siswa itu bisa penuh dengan warna ya, tidak hanya kertas kosong kayak gitu. Nah, nih kalau pakai menggunakan beda, yang tampil itu beda, lebih banyak fiturnya itu. Kalau ini pakai akun biasa, Google biasa seperti ini Bapak Ibu. Nah, banyak sekali ya. Ya, ada banyak sekali di sini. Kita mau pilih yang mana? Monggo atau nah. Kalau ini masih. Nah, kayak gini loh Bapak Ibu. Kalau ada tanda ini ya, ada tanda ini itu kita bayar gitu. Tapi kita baiknya inginnya gratisan aja lah gitu. Nah, ini. Ini ada. Nah, ini juga boleh. Atau kemarin tuh saya menemukan pola bilangan juga ada. Banyak sekali kita pilih. Nah, misalkan ini. Kita ambil salah satu toh. Terus ini lewati aja kan. Nah, ini kita bisa edit. Kita bisa gini. Dari sini tuh ada animasi. Jadi ada animasinya. Animasi itu bentuk jalannya tag. Ini, misalkan ini ya Bapak Ibu. Ini kita bentuk. Nah, kalau non kan nggak ada. Nah, kalau ini, nah nanti kayak dibuat video juga bisa ini. Nah, kayak gitu. Modelnya bermacam-macam. Ini mengenai animasi. Terus ini, jadi ini kalau bagian ini itu jenis tulisan. Ada banyak sekali pilihan. Bapak Ibu suka yang mana jenis tulisannya. Tinggal ganti aja pilih gitu. Kayak gitu, ganti aja. Terus mengenai ini itu ukurannya Bapak Ibu, ukuran tulisannya. Jadi bisa dibesar kecilkan sesuai. Terus ini mengenai warna ya. Intinya itu dalam menggunakan ini itu pokoknya coba-cobalah. Pokoknya nggak usah khawatir keliru, intinya coba-coba gitu. Terus ini tulisan, jenis tulisan ya. Ini bentuk tulisan dan ini ada jarak, menghitung jaraknya dengan sebelah, dengan atas dan bawah. Terus habis itu di sini juga macam-macam ya. Ada posisi. Jadi coba-coba aja. Terus ini yang berada di atas ya. Terus kalau yang sebelah sini ini adalah template. Template itu beragam template, banyak sekali jutaan. Ini misalkan, ini kan karena kita tadi kan lembar kerja ya. Jadi di sini ini ada sign, contoh-contohnya banyak sekali. Kita bisa pilih, ambil gitu, dan kita edit sesuai keinginan kita. Editnya ya cukup itu kok Bapak Ibu. Kita misalkan klik gini dihapus. Kita mau ketik apa gitu aja, matematika, tulis aja di layar gitu, kayak gitu. Misalkan ini mau diganti angka berapa gitu. Ini mengenai apa itu elemen ini beragam jenis. Misalkan kita tulis guru, gitu. Kita tulis guru. Nah, ini kita ambil aja, kita klik aja Bapak Ibu. Klik, nanti berada di sini. Nanti dia di sini, ya. Ada di sini, benar, terus itu bisa dibesar, bisa dikecilkan, kayak gitu. Gitu Bapak Ibu. Tinggal pilih sesuka Bapak Ibu. Gitu. Ini mengenai elemen, dan ini mengenai unggahan. Jadi unggahan ini Bapak Ibu bisa mengambil foto dari semuanya ada, boleh.
yang sudah di-download juga boleh. Kayak di sini ini ada boleh berupa video, boleh berupa gambar, boleh berupa video, boleh berupa nah ini misalkan ini ya ada foto Pak Nadiem di sini, saya ambil, ya udah diklik aja. Nah, nanti dia masuk ke sini, gitu. Ya udah kita tinggal itu kita klik kiri, terus dibawa ke sini, dirapikan di sini, dirapikan kayak gitu kita posisi, ini jalan-jalan sendiri biar menentukan tempatnya. Jalan sendiri. Nah, ini kita atur, kita bisa atur ke atas, ke bawah, ini, ayolah. Nah, jadi ini kita bisa atur besar, kecil kayak gitu. Nah, kita bisa atur sesuka kita. Berupa video juga boleh kita masukkan ke sini juga bisa kayak gitu. Ini audio juga bisa kita rekaman dulu suara, habis itu kita munculkan ke sini gitu. Ya. Itu terus ini teks. Ini saya pasang aja. Nah, untuk menghapus sudah hapus aja enggak apa-apa hapus. Kita sesuaikan tempatnya, ini hapus. Delete, langsung delete atau klik kanan. Nah, ini delete gitu. Delete kalau mau nggak jadi dihapus gitu. Terus ya, ini teksnya jenisnya macam-macam Bapak Ibu bisa. Ini kalau yang tulisannya model gede ya. Terus habis itu subjudul, terus ini tulisan kecil. Terus dan di bawah itu banyak sekali jenisnya juga. Bapak Ibu suka yang mana gitu. Kalau ada pro-nya berarti nanti di akhir Bapak Ibu suruh bayar transfer. Tapi kalau yang nggak ada pro-nya itu gratis. Terus ini lainnya ada latar belakang. Gitu, ada emoji, bisa terhubung dengan Google Map kayak gitu. Terus semuanya bisa seperti itu. Pilih ya, ini pilihan yang ada di dalam. Terus setelah itu di sini bisa ada bagikan. Bagikan itu kalau kita mau share bareng ini diganti aja. Nah, hanya lihat apa boleh edit gitu. Misalkan boleh edit aja. Ini salin tautannya, terus tinggal di copy gitu. Tinggal di copy ke teman kita atau murid kita. Terus ini tempat unduhnya juga beragam Bapak Ibu. Unduhnya itu juga beragam. Bisa jadi PNG, bisa jadi JPG, bisa jadi PDF, bisa jadi cetak PDF, bisa jadi video. Kalau kita ada gerakan-gerakannya, nah ini juga berupa GIF juga bisa. Gitu. Itu sih. Nah ini kita bedakan ya. Ini kan kalau saya menggunakan akun yang apa? Google biasa. Tapi kalau saya menggunakan akun apa itu pendidikan, beda layarnya itu beda. Nah, ini saya masuk dulu. Ada yang akun. Ini saya ganti dengan ini saya keluar. Nah, ini saya masuk menggunakan akun belajar. Oke aja, karena sudah sering saya pakai sih itu. Ayo masuk. Nah, ini. Ayo, nah ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Nih kita buat template-nya. Jadi fiturnya kayak gini kalau misalkan pakai akun guru belajar.
kayak gini template-nya. Template-nya ya. Aduh. Template-nya. Sinyal saya tidak, aduh, mutar-mutar terus ini lagi. Nanti Bapak Ibu boleh, ini saya kayaknya mau mendukung deh. Bapak Ibu nanti boleh itu ya. Nah, ini enggak. Nah, nanti Bapak Ibu boleh praktek mandiri ya, dan boleh nanti misalkan ada kendala boleh saling sharing di grup boleh. Itu saya ingin melanjutkan yang tadi Bapak Ibu. Tapi materi saya belum selesai. Nah, ini. Ya. Jadi memang prosesnya panjang dan butuh praktek langsung gitu. Dan ya, membuat desain. Nah, ini cara mengganti background ada. Ya. Nanti jika diizinkan ini materi boleh saya share, boleh nanti boleh dibaca-baca dan dipraktekkan kayak gitu. Terus ini cara menyisipkan teks. Nah, ini yang tadi penasaran Impurna ya Bapak Ibu ya. Nah, virus Impurna. Nah, virus Impurna itu apa? Nah, ini. Virus Impurna itu kita itu dalam menciptakan media ajar dengan prinsip 3 dasar ya. Yang pertama yaitu hindari virus Impurna. Terus menghindari virus Impurna ini. Virus Impurna itu apa sih? Ingin serba sempurna Bapak Ibu. Ya. Ingin serba sempurna, hindari gitu. Terus setelah itu untuk menghindari itu menggunakan 3 obat ampuh ya. Isi prinsip-prinsip dasar inovasi. Yang pertama itu fokus pada yang penting. Jadi kita menentukan yang penting-penting aja gitu. Jika kita memiliki ide menciptakan suatu media ajar, tidak harus mewujudkan semuanya. Fokuskan saja pada bagian-bagian yang mendasarnya gitu. Kalau ide kan banyak sekali ya. Udah yang penting kita ambil gitu. Terus habis itu buat tiruan ya, membuat purwarupa. Jadi tidak perlu sesempurna, tapi mendekati ide aslinya dahulu gitu kita tekan. Terus yang ketiga yaitu yang penting jadi ya, sebagai kreator atau desainer kita ingin karya kita sempurna ya sih, tapi kita ingin purwarupa yang kita ciptakan bagus, mudah digunakan dan dapat digunakan secara efektif. Padahal setiap karya besar itu selalu dimulai dari hal yang paling sederhana. Nah, mulai saja dulu. Kesempurnaan akan mengikuti. Selamat berkreasi, selamat menginspirasi generasi penerus negeri. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti karena ini memang kalau buat kampanye kita harus step by step-nya panjang sekali. Gitu. Tadi udah saya tuliskan di slide langkah-langkahnya. Ngoten Bu Ibu. Halo. Halo, J. Mungkin ada pertanyaan, boleh kami persilahkan, Ibu. Oh, J. Terima kasih atas pemaparannya Ibu Hoifah, sangat bagus sekali dan semoga saja itu menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan inovasi kita untuk membuat media pembelajaran yang interaktif dengan siswa agar siswa lebih aktif, lebih menarik dan nantinya hasil belajarnya akan meningkat begitu dan membawa kesuksesan bagi anak-anak kita nantinya. Terima kasih Ibu. Monggo Bapak Ibu. Setelah pemaparan ini kami buka sesi pertanyaan. Nanti kami buka 2 sesi jika memungkinkan. Tetapi ini saya buka dulu sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan siapa yang mau bertanya. Tetapi nanti perkenalkan dulu namanya, dari SMP mana, kemudian pertanyaannya apa.
Monggo, kami persilahkan. Silakan dibuka mikrofonnya. Monggo, Bapak Ibu. Atau bisa lewat chat, monggo, Bapak Ibu. Kita langsung masuk pada forum diskusi. Kami buka sesi yang pertama dengan 3 pertanyaan, monggo. Bisa langsung membuka mikrofonnya atau bisa lewat chat. Raiso, Monggo. Itu yang angkat tangan mungkin Bu Sugiyaton sama Bu Siti Nurlaila itu. Oh, nggih, monggo. Monggo Bu Sugiyaton sama Bu Siti Nurlaila. Untuk melalui proses training, mohon segera mengisi formulir atau belangko vaksinasi. Belangkonya bisa minta maaf. Monggo Bapak Ibu. Bu Frida mungkin monggo Bu Frida, atau ada pertanyaan Bu Nur? Ini Bu, sekedar misalkan misalkan kami nanti belajar membuat Canva, kalau misalkan kita mengalami kendala atau kesulitan, boleh tidak berkonsultasi ke Bu Hoifah-nya gitu. Bisa membantu atau bisa menghubungi secara pribadi ke Bu Hoifah atau bagaimana gitu. Kalau kita praktekkan, kita nanti setelah ini kan mungkin kita praktek masing-masing kan. Oh, nggih. Gimana Bu Hoifah, bisa langsung dijawab untuk permintaan dari Bu Nur Hasanah? Oke, terima kasih. Ibu mohon izin close kamera dulu ya, karena baterainya limited. Boleh Bu Nur Hasanah? Iya, boleh banget ya. Jadi memang praktek kayak gini tuh memang kita harus step by step dan perlu panjang gitu. Nanti kita bisa saling koordinasi. Di grup kita satu grup kok. Ngaten Bu Nur Hasanah? Ngaten nggih? Terima kasih. Oke, gimana Bu Nur, sudah ya? Monggo Bapak Ibu yang lain. Beni. Nggih, monggo. Saya coba tanya nggih sama Bu Hoifah. Iya, oke, monggo. Sampai satu pertanyaan. Mau bertanya, apakah Canva ini hanya digunakan untuk membuat LK saja atau ada yang lain? Nah, tadi kan yang dipraktekkan kelihatannya kan baru membuat LK ya. Apakah bisa untuk membuat PowerPoint atau apalah yang lain selain LK? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Frida. Ada pertanyaan lagi? Barangkali ini saya tampung dulu. Monggo. Oh iya, di kolom chat. Bisakah kita ambil gambar yang sudah ada? Ya. Dari Bapak Ahsan, maaf Ibu, bisakah kita ambil gambar yang sudah ada di komputer? Begitu. Jadi ini ada 2 pertanyaan, yang satu dari Bu Frida, kemudian yang kedua dari Pak Ahsan. Monggo Bu Hoifah, mungkin bisa langsung dijawab. Bu Hoifah, halo. Baik, nggih Bu.
Gambar Ya. dari komputer gitu ya? Iya. Bisa. Jadi tadi kan pas di tengah-tengah tadi kita menyampaikan juga, jadi bisa kita mengambil gambar, video, dan audio dari dalam laptop kita atau dari HP kita juga bisa. Gitu. Dan yang pertanyaan yang pertama tadi, apakah hanya LK saja? Jawabnya enggak. Ada banyak ragam yang kita bisa buat dengan Canva. Seperti presentasi, terus seperti tadi udah di slide ada ya, gambar beragam. Jadi semua kita bisa buat berupa gambar, berupa video, bisa kita buat dengan Canva kayak gitu. Terima kasih Bu Eni. Oh, monggo. Sama-sama. Baik. Baik, untuk sesi pertama tadi sudah ada 3 pertanyaan. Baik, waktunya masih ada. Saya buka lagi sesi yang kedua dengan 2 pertanyaan. Monggo. Sambil menunggu Bu Eni. Iya, monggo Pak. Monggo Pak. Terima kasih Bu Eni dan juga Bu Oifah yang sudah memberikan materinya yang bagus hari ini, memperkenalkan teman-teman tentang Canva. Memang ini baru stimulus ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk berikutnya tinggal kita yang berkreasi sendiri di Canva. Ini sambil menunggu pertanyaan, bolehkah coba Bu Haifah menampilkan beberapa karya yang sudah dibuat melalui Canva ini kepada teman-teman, dan barangkali bisa di-sharing juga, entah itu berupa PowerPoint atau bahan presentasi atau infografis atau media yang lainnya, sehingga mungkin kami punya gambaran ternyata seperti ini gitu. Dan yang kemudian tadi kan membuatnya full online ya Bu ya, buatnya ya. Tidak harus membutuhkan koneksi internet. Kemudian untuk penggunanya ini berarti tinggal setelah selesai diunduh kemudian dimanfaatkan di kelas offline itu Bu ya, untuk penggunaannya. Itu Bu mungkin sambil mengisi yang bertanya ditampilkan, boleh barangkali bisa menginspirasi kami membuat media yang bagus seperti apa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Bapak Zinan. Contoh tampilan itu ini tadi flyer saya juga saya buat dari Canva. Terus selain itu ada sih, jadi apa yang kita buat itu selalu tersimpan di aplikasi. Nah, saya coba ya. Ini saya akan tampilkan yang di HP saya. Jadi kalau di HP itu nanti aplikasinya bentuknya kayak gini. Nah, ini nih. Nah, ini Canva. Nah, gitu. Kita pencet. Ini saya suka buat kalau simpel itu di HP aja udah cukup gitu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu pakai laptop. Yang penting nyambung. Dan ini yang kita buat. Yang kita buat itu ada di desain. Jadi di desain. Kelihatan enggak? Belum kelihatan. Tidak kelihatan, Bu. Belum. Sudah kelihatan? Belum. Nah. Belum. Pelang screen. Sekarang. Nah. Ini.
Sudah kelihatan Bu Dereng? Sudah. Sudah kan? Nah. Oke. Nah, ini tadi media, membuat media pembelajaran, dan ini tadi membuat tribun juga bisa. Terus apa itu? Ini materi tadi malam ya, saya juga berbagi praktek menulis menggunakan atap, menggunakan ini. Nah, ini kita misalkan ini kemarin saya siapkan. Nah, ini bahan dan alat kegiatan kayak gini. Mati bateraiku. Bilang kamu bingung kok marah-marah sama itu kayak gini. Hitam. Terputus ya Bu ini? Halo? Kayaknya ya Pak Sinta. Iya, kayaknya Bu Khoifahnya terputus Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Khoifah untuk bergabung kembali. Halo Bapak Ibu. Halo. Oke, sambil menunggu Bu Khoifah untuk bergabung kembali, kami mohon untuk Bapak Ibu mengaktifkan kameranya karena akan diambil gambar oleh pengurus MGMP yang nantinya akan dijadikan dasar untuk laporan. Monggo. Ayo Bu Nur Laila, Bu Sugiyatun, Bu Syekh, Bu Sri, Bu Sulis, Bu Leni, Bu Sulis, Bu Sri Rindarti, Bu Leni, monggo kameranya diaktifkan. Bu Dian, Bu Rosa, Pak Ahsan, monggo yuk kameranya diaktifkan semua. Monggo, ini masih banyak yang belum aktif kameranya, monggo. Gimana Bu Isti, sudah? Saya sudah siap. Sudahkah kameranya? Saya sudah. Iya, saya juga sudah. Monggo Bapak Ibu, monggo kameranya Pak Madiono Mayang, monggo. Ibu Bu Nur Laila. Ibu mohon maaf. Foto dulu nggih Bu. Oh, nggih siap. Nggih. Foto dulu ya Bu. Nggih siap. Oke, siap. Gimana, siap ya? Sampun Bu Eni. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk open cam. Sekarang kita simak kembali ya. Kita simak kembali pemaparan dari Bu Khoifah dan contoh-contoh dari karya-karya beliau mengenai hasil karyanya untuk Canva-nya. Monggo Bu Khoifah.
Nggih. Tadi maaf terputus Bapak Ibu. Jadi saya menampilkan contoh yang sudah saya buat ya tadi ya. Nah ini. Nah ini mana tadi? Kanva ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Masih proses. Ini lagi proses masuk ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan apa itu upload itu aja langsung di Play Store terus download aplikasi Canva gitu. Jadi nanti meskipun dengan HP itu dengan mudah menjalankannya. Masih mudah. Sinyalnya jelek banget ya Allah. Jadi ini masih muter-muter Bapak Ibu. Sinyalnya lagi tidak mendukung, aduh. Ya, karena memang pas sinyalnya masih muter-muter Bapak Ibu. Jadi pas apa itu kita menggunakan Canva itu benar-benar memang sinyalnya itu harus bagus gitu. Ada sinyal internet yang bagus dan ini apa itu dan bisa beragam membuat tadi saya sampaikan di PPT juga kan di situ bisa membuat apa infografik atau poster kayak poster pembelajaran gitu itu juga bisa seperti yang tadi sudah disampaikan memang kita harus praktek bersama gitu. Jadi ini memang awalan pengenalan dan kita memang menyiapkan boleh atau misalkan Bapak Ibu ada yang nge-share deh dari sana ada yang nge-share nanti kita bisa praktek bareng gitu. Karena di sini memang saya membuka apa itu kanvas saya masih muter-muter gitu. Masih muter-muter gitu. Salah satu dari Bapak itu boleh nge-share apa itu laptopnya gitu nanti kita belajar bersama boleh. Karena ini saya muter-muter terus nih, saya susah banget nih. Maka siapa yang mau mencoba share nanti kita bantu bersama. Maten Bu Eni. Atau Bu Eni mau share nih. Oh maaf, saya tadi pakai laptop lain. Saya pakai komputer sama laptop ini tadi, jadi tidak bisa share screen. Saya nggak nyekat share screen ya Bu. Oh nggih, monggo Bu Isti, monggo Bu. Nggih. Bukanya, nggih, monggo. Sudah kelihatan Bu. Halo. Ampun. Sudah Bu. Sudah Bu, nggih, sudah. Bu, tadi kan saya buka. Ini yang versi bukan akun belajar gitu. Ini dengan Gmail saya biasa. Terus kemudian ini yang dengan akun belajar. Kemudian sudah mulai muncul ini untuk memverifikasi. Ini kok tidak ada lanjutkan, tidak bisa diklik, kenapa ya Bu?
Oh, Ivan, mic-nya masih mati, Bu. Iya deh. Tapi kan bikin saya bingung. Apa bedanya antara yang pakai Gmail biasa sama yang pakai akun belajar? Kelihatannya kan sama gitu ya, Bu ya. Terus barusan muncul ini, akses untuk Canva pendidikan. Ternyata saya isi kok nggak bisa dilanjutkan gitu. Misalkan itu, oh ya, berarti yang dari awal, jadi menggunakan pendaftarannya itu sejak awal ketika pas daftar tadi loh Bu. Jadi daftar itu semakin email yang belajarnya. Saya tadi kan daftarnya langsung pakai Google, tapi saya ambil yang Google dengan akun belajar. Sudah. Itu. Ini sudah enggak. Ini sudah email akun belajar. Sudah akun belajar. Oke. Coba dilewati dulu deh. Oh, oke. Mungkin nanti ngeten ya. Nah, perbedaannya itu di mana ya? Bedanya di mana? Oh, kita beli presentasi, coba presentasi. Dipencet. Ini ada gambar presentasi tuh, Bu. Bawahnya beda itu. Oke. Nah, di sisi kiri ini ada banyak sekali untuk Anda. Ke bawah, pilih yang Ibu suka. Ini yang untuk Anda bawahnya, enggak yang kanan. Sama dengan yang pakai Gmail biasa apa enggak? Kita ngeceknya itu di elemen, coba di elemen pencet. Coba ketik di atasnya, di searching itu guru, coba guru, tulis guru. Halo, Bu. Nah, terus perbedaannya kenapa nggih, Bu? Ini yang kalau pakai akun biasa. Hilang lagi Bu. Bu Hoifah kayaknya kepental lagi Bu ya. Ya enggak apa-apa, kita ngobrol saja. Iya. Kan sudah pernah pakai Canva. Bu Eni, halo Bu Eni. Iya, halo. Bu Eni pernah pakai Saya sih belum. Saya ya. Pernah tapi pakainya yang akun Gmail biasa. Iya. Itu ya dipakainya untuk membuat kayak slide seperti brosur seperti itu. Bapak Ibu ada polling loh, Bapak Ibu di sini. Monggo diisi polling pertanyaan. Pollingnya kok hilang lagi, Pak? Pollingnya mana, Pak? Masih anu. Pak, Zoom-nya dimatiin aja, Pak. Sebentar.
Yang masih hidup mikrofonnya. Oh, ya, mikrofonnya sudah mati semua. Oke. Bagaimana Bu Hoifah sudah masuk kembali? Halo, Bu Hoifah? Ya. Halo Bu Hoifah, sudah masuk kembali? Sepertinya belum Bu Eni, di daftar peserta belum ada. Belum ada ya. Bu, ngisi pollingnya di mana ya Bu ya? Iya, ini saya juga cari. Pak Sinan, pollingnya Pak dimunculkan kembali Pak. Coba saya ulangi ya. Nggih. Ampun. Oke. Ini klik begitu ya Pak ya? Ya, diklik saja. Diulang lagi Bapak Ibu, tadi yang sudah mengisi diulang lagi. Oh, tadi enggak ngeh ini berarti. Oh iya. Dikira kan apa dialog box dari Zoom gitu. Baru 12 yang mengisi. Monggo Bapak Ibu diisi lagi. Oke, hanya 12 ya yang mengisi ya? Monggo Bapak Ibu, ini masih ada polling untuk pemesanan LKS. Monggo diisi. Sudah saya tutup ini. Sudah ditutup. Oh iya iya iya. Oke, nanti mungkin bisa dilanjutkan di forum WA, Pak. Iya. Bagaimana Pak Sinan ini Bu Hoifah masih belum masuk lagi? Sepertinya memang beliau terkendala sinyal dan baterai sudah kayaknya. Oke. Ini ada yang bertanya mungkin ditampung dulu, nanti beliau sudah masuk lagi ditanyakan ke beliau. Atau kalau memang sudah tidak ada, kita tutup saja langsung pembagian doorpress mungkin Bu. Oh begitu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Mohon kerjasamanya. Barangkali masih ada yang bertanya, silahkan bisa ditampung pertanyaannya atau pertanyaannya nanti bisa ditulis di grup WA Matematika Kabupaten Jepara. Nanti kita tampung dari pengurus, nanti akan kita teruskan kepada Ibu Hoifah sebagai narasumber. Bagaimana kalau begitu Bapak Ibu, setuju? Halo, Bapak Ibu? Oke, Bu Eni. Oke, saya anggap setuju semuanya, Bapak Ibu ya. Kalau begitu kita untuk penyampaian materi kita sudahi sampai di sini. Nanti mungkin kalau Bu Hoifah sudah masuk, nanti kita konfirmasi kembali begitu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Acara selanjutnya yaitu pembagian door prize ya. Untuk pembagian door prize kali ini jatuh kepada yang pertama adalah Pak Ahsan. Ya. Pak Ahsan, mana Pak Ahsan? Halo Pak Ahsan. Pak Ahsan.
Halo Pak Hasan, ada? Doorpress-nya hangus berarti Bu ini. Pak Hasan bisa Oh iya, Pak Hasan, ayo monggo dihidupkan mikrofonnya Pak Hasan. Ya, terus kemudian untuk door prize yang kedua jatuh kepada Ibu Nur Hasanah dari SMP Negeri 1 Nalumsari. Monggo Bu Nur Hasanah, mana? Bu Nur Hasanah, dihidupkan mikrofonnya. Iya, oke. Dan yang ketiga jatuh kepada Ibu Frida dari SMP Negeri 1 Pecangaan. Mana Bu Frida? Halo Bu Frida. Bu Frida, halo. SMP Negeri 1 Pecangaan. Baik, untuk nama-nama yang mendapatkan door prize nanti akan dihubungi oleh pengurus MGMP. Ya, selamat kami ucapkan untuk ketiga beliau yang sudah mendapatkan door prize-nya. Baik, Bapak Ibu, sampai ini sekarang sampai menit ini sampai saat ini Bu Khoifah masih belum kembali ke forum, dan tadi dari Bapak Ketua MGMP karena sudah cukup acaranya maka acara bisa kita tutup begitu Bapak Ibu ya. Baik, dengan demikian sudah sampailah kita kepada penghujung acara pada acara simetri yang keempat kali ini. Ya, semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Bagi yang beragama Islam kami hantarkan, bagi yang beragama non-Islam kami persilahkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Alhamdulillah. Baik, saya ingatkan lagi bagi yang mendapatkan door prize ya Pak Hasan, Bu Nur Hasanah dan Bu Frida. Selamat, nanti bisa dihubungi oleh pengurus MGMP. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah acara demi acara simetri yang keempat MGMP Matematika Kabupaten Jepara telah selesai. Kami sebagai pembawa acara apabila dalam kami membawakan acara dari awal sampai akhir terdapat khilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.